Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2085. Hubungan antara Dewa Iblis Megam dan Nathan Clark. Pukulan ini terlalu menakutkan. Langsung menghancurkan setengah pakaian Nathan Clark. Benda-benda di tangannya juga jatuh. Beberapa buku kuno dan token hitam yang ditinggalkan oleh gurunya di penjara. Token hitamnya sudah usang. Samar-samar terlihat satu kata, Dewa. Cari mati. Nathan Clark menjadi murka. Apa pikir aku mudah ditindas? Apa pikir aku tidak bisa membunuh semuanya? Nathan Clark mengambil semua token dan buku kuno. Dia menyapu ke arah kerumunan dengan tatapan membunuh. Pada saat ini, Dewa Iblis Megam melirik token hitam yang jatuh di tanah. Melihat ini, pupil Dewa Iblis Megam melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seluruh tubuhnya gemetar. Rasanya seperti disambar petir. Dia hampir berlutut. Jelas, Dewa Iblis Megam mengenali token ini. Token ini memiliki banyak latar belakang, hingga dapat menakuti Dewa Iblis Megam seperti ini. Segera, Dewa Iblis Megam membuat keputusan yang berani. Nathan Clark terkejut saat mengetahui bahwa Dewa Iblis Megam menunjukkan kelemahannya. Tentu saja, bukan Dewa Iblis Megam sendiri yang menunjukkan kelemahan tersebut. Membiarkan Nathan Clark memukulinya. Itu terlalu palsu. Dia mengungkap kelemahan yang memungkinkan Nathan Clark menyerang 5 master level SSSS. Nathan Clark memukulnya. Mencoba menguji apakah Dewa Iblis Megam benar-benar menunjukkan kelemahannya. Tanpa diduga, Dewa Iblis Megam mengelak dan menempatkan Nathan Clark di titik buta di belakangnya. Akibatnya, 5 master tingkat SSSS tidak memiliki sudut penglihatan. Boom. VTTT. Sekarang kelima master ini menderita parah. Trik Dewa Iblis Megam sama sekali tidak meninggalkan jejak. Nathan Clark yang menggila terlalu menakutkan. Dia ingin menghindari pukulan maut. Akibatnya, kelima master itu menderita. Nathan Clark terkejut. Orang ini benar-benar menunjukkan kelemahannya dan menyerah. Tapi sekarang bukan saatnya memikirkan apa alasannya. Kabur. Nathan Clark memanfaatkan kelemahan yang diungkapkan oleh Dewa Iblis Megam dan langsung melarikan diri. Kejar. Dewa Iblis Megam berpura-pura mengejarnya. Dia berlari paling depan. Tampaknya sangat bersemangat. Tapi sebenarnya mengawal Nathan Clark pergi. Situasinya mendesak. Tidak ada yang memperhatikan perilaku Dewa Iblis Megam sama sekali. Bahkan Richard pun tidak menyadarinya. Dia tidak akan bisa memikirkan alasan mengapa Dewa Iblis Megam akan membantu orang di depannya. Jika ingin membantunya, dia tidak akan menghambatnya. Dengan panik dia memanggil orang-orang untuk mengejar Nathan Clark. Hasilnya semakin dikejar semakin menjauh. Pada akhirnya Nathan Clark menghilang. Masih ada kesempatan untuk mengejar sepanjang jalan. Tapi Dewa Iblis Megam sengaja mengalihkan atau memberikan ruang bagi Nathan Clark untuk melarikan diri. Hilang. Setelah mengejarnya, Dewa Iblis Megam duduk di tanah. Dia berlumuran darah. Richard dan yang lain bergegas datang tanpa ada keraguan. Semua orang tahu betapa kuatnya Nathan Clark. Betapa sengitnya pertempuran itu. Orang sekuat Dewa Iblis Megam ikut terluka. Tuan Richard, tidak berhasil. Aku sudah berusaha. Dewa Iblis Megam menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sesuai dugaan, mereka seharusnya adalah anggota organisasi kitab suci. Dewa Iblis Laza adalah orang yang paling dekat denganku. Dia sekarang berada di organisasi kitab suci. Jika tidak salah, semua jurusku dikuasai oleh organisasi kitab suci. Mereka dengan mudah bisa berpura-pura menjadi Nathan Clark. Dewa Iblis Megam menjelaskan. Raut wajah Richard normal. Dia berkata, tidak sia-sia. Setidaknya sudah tahu dia berasal dari organisasi kitab suci. Bahkan, ada satu hal lagi yang tidak dia katakan. Ketika Dewa Iblis Megam menunjukkan kekuatan besar untuk sementara waktu, dia pikir dia tidak bisa mengendalikannya. Tapi sekarang sepertinya Dewa Iblis Megam terluka. Dia sebenarnya mampu mengendalikannya. Itu hal yang baik baginya. Di sisi lain, Nathan Clark sudah melarikan diri dari Skynia. Untuk seseorang dengan kemampuannya, dia akan bisa melarikan diri jika diberi sedikit celah. Hanya saja Nathan Clark saat ini penuh keraguan. Mengapa Dewa Iblis Megam melepaskannya? Atau sengaja mengungkapkan kelemahan? Oh iya, token itu. Nathan Clark ingat bahwa ekspresi Dewa Iblis Megam berubah setelah melihat token itu.
Bab 2086. Apa arti token hitam? Nathan Clark dengan cepat mengeluarkan token hitam itu. Dia membolak-balik token itu untuk waktu yang lama. Tidak ada yang aneh dengan token hitam itu. Dia telah mengamati dan mempelajari token ini berkali-kali sebelumnya. Tidak ada misteri di dalamnya. Mengapa Dewa Iblis Megam berubah drastis setelah melihatnya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Dewa Iblis Megam mengenali benda ini. Dia mengetahui benda apa ini. Sangat mungkin simbol status. Ini ditinggalkan oleh guru. Pasti mewakili identitas atau karakteristik gurunya. Selain itu, Dewa Iblis Megam berasal dari aliran yang sama dengannya. Jadi dia kurang lebih berhubungan dengan gurunya. Dia pasti melakukan semua ini karena dia mengenali token guru. Semuanya masuk akal. Dewa Iblis Megam bukanlah gurunya. Kemungkinan besar mereka diajar oleh guru yang sama atau memiliki hubungan lain. Dewa Iblis Megam mungkin mengetahui identitas gurunya. Siapa identitas guru sebenarnya? Nathan Clark memegang token itu dan tahu bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di baliknya. Diperkirakan akan terungkap selangkah demi selangkah. Jika dia bertemu Dewa Iblis Megam lain kali, dia pasti akan bertanya. Tiba waktu baginya untuk mempelajari bagaimana menangani tubuh energi murni. Di sisi lain, Richard mencari Lee Sonmi untuk balas dendam. Ternyata Lee Sonmi tidak meninggalkan Skynia, melainkan berada di markas Triparta Group. Ternyata dia memiliki status khusus dan merupakan salah satu keturunan langsung dari Triparta Group. Keturunan konsorsium Triparta selain berbisnis atau memasuki karir formal. Yang lain dikeluarkan untuk eksperimen sejak usia muda, mutasi genetik dan garis keturunan. Bahkan beberapa yang berani telah melakukan penerapan selama kehamilan. Sama halnya dengan Lee Sonmi. Sewaktu kecil dia dipaksa untuk dimutasi. Dan dia termasuk yang berhasil. Sangat dihargai di Triparta Group. Terutama kali ini. Dia mengendalikan 13 setan dari proyek penciptaan setan. Sehingga semua orang di Triparta Group dapat melihat kemampuannya. Itu adalah jenis kekuatan tempur yang tidak kalah dari laboratorium para dewa. Jika Lee Sonmi mati, tidak ada yang bisa mengendalikan ke-13 orang itu. Baik kepentingan publik maupun pribadi. Mereka tidak ingin Lee Sonmi mati. Sekarang semua petinggi Triparta Group keluar untuk menengahi Richard. Untuk menjelaskan situasinya. Lee Sonmi tidak berkhianat. Tetapi diadu domba. Meskipun Triparta Group adalah seekor anjing bagi laboratorium para dewa. Tapi mereka adalah anjing galak. Sosok yang memiliki kekuatan tempur dan dijuluki anjing ras Tibetan Mastiff. Yang bernilai sangat tinggi. Richard hanya bisa berkompromi dan membiarkan Lee Sonmi pergi. Lee Sonmi ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tetapi akhirnya tidak mengungkapkan identitas Nathan Clark. Di Istana Gelap Organisasi Kitab Suci. Beberapa orang berlutut. Lapor Tuhan Kegelapan. Di bawah pengepungan dan penutupan Richard dan yang lain. Nathan Clark akhirnya tetap bisa melarikan diri. Sebuah suara datang dari atas. Ya, bagus. Aku pikir kali ini mereka bisa menangkapnya. Beberapa orang itu melanjutkan. Namun, dengan gangguan Nathan Clark, laboratorium para dewa sekarang percaya bahwa kita yang mencuri batu matahari mereka. Ya, bukankah ini jelas menjebak kita? Tuhan Kegelapan tertawa. Tidak masalah. Biarkan laboratorium para dewa datang. Aku tidak takut. Setelah itu, Tuhan Kegelapan pergi. Berbalik ke tempat lain. Sebuah ruang rahasia. Terdengar suara gemuruh dari dalam. Orang-orang di dalam tampaknya disiksa seperti dalam neraka. Kirana Andersen. Karena Tuhan Kegelapan menerima Kirana Andersen sebagai muridnya. Dia merangsang potensinya dan membuatnya lebih kuat seperti yang dijanjikan. Saat ini, Kirana Andersen sedang berendam di sebuah kolam. Cairan di kolam berwarna merah. Entah apa isinya. Namun, Kirana Andersen menderita di dalamnya. Mendapatkan penderitaan yang sangat besar. Dia tidak bisa bertahan lebih lama. Tahan. Pikirkan dendam suamimu yang belum dibalaskan. Dia bahkan mati tanpa jasad. Musuh masih berbahagia dan berkeliaran di luar. Tuhan Kegelapan merangsang Kirana Andersen dengan kata-kata. Kirana Andersen berteriak histeris. Dia ingin menjadi lebih kuat. Dia harus bertahan. Melihat ini, Tuhan Kegelapan tersenyum. Dia sangat puas dengan kondisi Kirana Andersen.
Dia sangat menantikan saat di mana Kirana Andersen akan berhasil bersambung.